Periode Sanak Sadonyo, kini kita akan melakukan vlog. Periode Sanak Sadonyo, kini kita akan melakukan vlog perjalanan. Yang mana kali ini kita akan bersama seseorang yang mana cinta juga dengan budaya Minang dan juga seorang aktivis sosial. Nah, mari saksikan. Sanak Sadonyo, kini kita sedang sarapan. Itu tepatnya di dekat Batang Harau. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita ke lokasi. Siapa dia? Nah, Sanak Sadonyo, ini kita berada di lokasi yaitu Pantai Mani Padang. Ini kita akan menunggu tamu kita. Siapakah dia? Mari kita tunggu. Tinggalan dulu, oi mandekan duang di air mani bapak pulang. Ya astagfirullah. Kamu ramu tabang tinggi, hingga malayok detedahan. Lah datang kamu nanti tunggu gini, sarap tuh jerong. Nah, sebenarnya Sadonyo, ini kita lah bersama dengan tamu yang kita nanti tadi. Yang mana beliau adalah seorang yang cinta dengan adat Minangkabau dan juga seorang aktivis sosial. Siapa beliau? Yaitu beliau adalah Kak Rahmi Putri atau Uni Rahmi Putri. Nah, ini ambo nih bertanya nih. Nah, apakah kegiatan ini kini kita? Kalau dalam organisasi kegiatan Rahmi Kiniko Milenial Sumba Berbagi, alhamdulillah lancar. Kegiatan kami berbagi nasi ke jalan, ke panti asuhan dan orang-orang yang membutuhkan. Siapa pendiri tamu ini? Kebetulan Rahmi yang menegakkan organisasi itu dan alhamdulillah banyak loh kawan-kawan yang ikut berpartisipasi. Masya Allah, sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah. Nyak Zukri tanya natif, ada yang tanya nak. Ada yang bawa dan tadi giri-giri hati takilan di dalam matu tantangan kita ada di Minangkabau tentu kita punya budaya dan kesenian. Uni Rahmi di mana kini togaknya kira-kira seni apa yang sedang digeluti atau yang diprofesikan kini? Seni tari dan seni suara Rahmi Kiniko. Kebetulan Rahmi ikut juga sanggar dan badan tiang Di Padang. di Padang. Berarti sanggar lama di Padang. Jadi memang Uni Rahmi itu sekaligus pegiat sosial dan pegiat seni. Beliau sangat cinta akan tradisi yang ada dan sesuai tupoksi yang
ada. Kan oleh Padusi itu beliau suka menari. Itulah Padusi Minangkabau dan kecil orang gonjol lalai. Alu tatarung nenyo kata tigo semua terpijak tidak mati. Itulah prinsip Gade Minang. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini. Masihkah apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya termainkan. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tidak hati aku buka pintu mencintaimu. Hai hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pamulo pambuka kato. Bismillah kato dimulai, salam yo sambah disampaikan. Bagai awal pembuka kato, sipatan rundiang pandahuluan. Salam tahun tok penonton inyak sarugo, iyo kaganti baja baik tangan. Puji syukur kepada Allah, salawat kabakih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kandung limpapeh rumah nagadang. Kapai sampai batanyo kapulang sampai baburito. Undang-undang ke Madinah penyong panji ke Serugo. Nah, jadi sana kini ko kita berada di sebuah tempat mungkin ko sangat bersejarah dalam kehidupan orang di dunia. Apa di dunia karena ko Allah ceritanya Allah melegenda ke seluruh dunia. Jadi iko kita berada di Kota Padang, tapeknya di Pantai Imani, Batu Malen Kundang. Nah, jadi sesuai jo tampek kita gini ko, kita akan membahas tentang cerita Malen Kundang. Ayo kita dah ni, dah. Nah, jadi Malen Kundang ko ada sedikit sejarah ni. Mana ko tidak lo bisa dipastikan kebenarannya, tapi bisalah kita ambil hikmah saja balik ko kan. Jadi Koko Malen Kundang nyo adalah seorang anak yang nyopi merantau. Nah, ibunya lah kayu di rantau balik ke tanah Minang. Ketika lah kayu lupa je ibunya. Akhirnya Allah murka dan dikutulahnya menjadi batu. Mungkin itulah cerita singkatnya. Nah, dia berdasarkan hal tadi ko ambon batanya kepada Uni Rahmi.
Jadi kan Uni sebagai produksi sih Uni memandang hal itu, dibaratkan diri Uni sebagai seorang ibu tuh, memandang kisah Malin Kundang ko. Kalau Uni merasakan hal itu alo gitu, kepada Uni dipersilakan. Terima kasih pertanyaannya udah kan Rahmi jawab. Perasaan Rahmi seorang ibu kalau anak Rahmi durhaka ke Rahmi biswako gitu. Dan sebagai ibu mungkin ada dan ibuku tega mengutuk anaknya gitu. Mungkin dari kisah legenda ko kita ambil hikmahnya. Dan mungkin ibu Malin Kundang ko mungkin dek terlampau khilaf atau dek terlampau sabar dan anak pun tetap durhaka kainyo gitu kan. Jadi terjadilah hal yang tak diinginkan seperti yang kini ko. Begitulah menurut pandang Rahmi udah. Jadi begitulah dan nih. Jadi seorang ibu mungkin ia tidak tega. Tapi ada loh kita ingat di situ. Ridha Allah fil ridha walidain, wa suktillah fi sukti walidain. Jadi ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Jadi kalau lah hati orang tua yang kita lukai, mungkin tidak ada niat di hati orang tua, tapi Allah yang membalaskan gitu deh nih. Kini kok ada niat syukri kok. Masih sebenarnya apa hikmah yang kita ambil dari semua itu? Kalau ambo memandang ada sebab dan akibat. Jadi yang pertama, kalau di dunia ada orang mengecekkan selalu harta tahta wanita. Itulah yang dialami Malin Kundang. Lapoi merantau rupanya mendapik di sinan, kotu hidup lagi di awak, roda lagi di atas. Rupanya ia dapiknya, kayonya dirantau. Dunia tu dapik dia. Kau dapiknya harta, dapiknya tahta, nya punya jabatan, dan dapik punya wanita, maka orang gaek lupa di kampung. Maka kecil orang cari dun sana, orang tua tu ndak boleh ditinggal. Walaupun awak dapik di sinan, kalau kecil orang karatau madang di hulu babuah babunga balun, merantau bujang dak ulu di kampung baguna balun. Dek kapan bergunanya? Bila bergunanya? Itulah untuk berbakti ke orang tua, itulah bergunanya. Balik. Itulah mungkin nilai kehidupan. Itu sebabnya tadi. Harta tahta wanita. Itu akibatnya. Itu mah contohnya jadi batu. Kok bisa terjadi yang model itu? Kok sampai tega seorang ibu, orang tua? Itulah yang namanya kalau ndak terlepas dari betulkah nyatakah kisah kok. Tapi ndak itu yang harus ungkit kini. Tapi itu sebagai contoh dah. Jangan sampai terulang 2 kali. Mungkin itu saja dari ambo nilai-nilai yang bisa ambo ambil. Masya Allah. Jadi itu tuh hikmahnya, walaupun kita punya harta tahta wanitanya sampai gitu melupakan Allah orang tua gitu kan gitu danya. Jadi mungkin ku ada penutup segitu dah kita ambil sebuah lagu Minang itu ya semande. Angga ka ame babungka bungka, angga ka perak indah tak bilang, kok hati mande nandi lukoi, bumi menyumpah aras bagoncang, alamai hidui takkan selesai, mbak cando kayu digiri kumbang. Mungkin itulah kejadiannya si Malin Kundang anak durhaka. Mungkin itu segetek dari kami ko. Mohon maaf sana jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.